Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Sasmita. Saya akan menjawab 5 dari 11 soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Habibi MIKOM. Nah, soal nomor 1, Public Relation Politik atau Political Public Relation adalah upaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperoleh kesepahaman dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan tujuan politik organisasi atau institusi politik. Tujuan utama aktivitas public relation politik adalah mendapatkan dukungan politik dari publik internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan. Sebenarnya ada manfaat khusus dari public relation politik ini. Apa yang Anda pahami? Baiklah, saya akan menjawabnya. Manfaat public relation setidaknya ada 4 manfaat khusus public relation politik. Antara lain, yang pertama, public relation politik dapat membangun kohesivitas kelompok dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara lebih alamiah karena dilakukan secara terencana, teratur, dan berkesinambungan. Yang kedua, public relation politik dapat menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan ataupun dukungan sebagai masukan yang lazimnya digunakan dalam sistem politik. Yang ketiga, public relation politik dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat, misalnya dalam rangka memobilisasi sosial, implementasi hubungan, kepatuhan, dan integrasi. Yang keempat, public relation politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat. Sosialisasi dapat dipahami sebagai transmisi nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Soal nomor 2, komunikasi pemasaran politik berarti kegiatan promosi guna menjual produk politik. Apa itu produk politik? Seperti apa kegiatan komunikasi pemasaran atau promosi produk politik tersebut? Baik, saya akan menjawabnya. Produk politik adalah janji-janji politik yang diberikan oleh aktor politik atau lembaga partai politik. Nantinya, seorang aktor politik akan menjanjikan berbagai program seperti program pembangunan, program penyelamatan lingkungan hidup, program kesejahteraan, dan berbagai program lain sebagai produk politiknya. Adapun tentang kegiatan komunikasi pemasaran atau promosi produk politik adalah bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, pemasaran langsung, dan public relation atau publicity. Nah, jika bauran promosi ini diterapkan untuk penjualan lembaga, pejabat, atau kandidat politik, hasilnya adalah bauran promosi politik yang terdiri dari pemasangan iklan politik, promosi penjualan produk politik, pemasaran langsung produk politik, dan kegiatan public relation atau publicity politik. Dan jika dalam komunikasi pemasaran bauran promosi dipersiapkan secara matang, demikian pula dalam bauran promosi politik harus diperhitungkan dengan secermat-cermatnya. Soal nomor 4. Apa itu retorika politik? Apa contohnya? Nah, baik, saya akan menjawabnya. Menurut Aristoteles, retorika politik adalah seni manipulatif atau teknik persuasi politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato. Persuader atau orang yang mempersuasi dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Contoh julukan singa podium yang diberikan pada Presiden pertama Insinyur Soekarno dan julukan Pak SBY yang diberikan pada Presiden ke-6 Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Serta contoh lain dapat dilihat dari iklan politik Partai Perindo di layar kaca, dan contoh berikutnya adalah studi kasus public relation politik Jokowi. Soal nomor 5, agitasi politik. Agitasi adalah sebuah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan dengan membangkitkan emosi halayak, itu menurut Arifin 2003. Kegiatan agitasi dimulai dengan membuat
kontradiksi di masyarakat dan akhirnya resah. Selanjutnya, rakyat digerakkan untuk mendukung gagasan atau ideologi baru dengan menciptakan keadaan yang baru atau lumer. Apa maksudnya dan berikan contohnya. Baik, saya akan menjawabnya. Agitasi dilakukan agar khalayak bersedia memberikan pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung dan bersedia mengorbankan jiwa untuk mewujudkan sebuah cita-cita politik. Adapun orang yang melakukan agitasi disebut agitator, yakni orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan, atau pemberontakan terhadap orang lain. Agitasi memiliki konotasi yang negatif karena sifatnya yang menghasut, mengancam, menggelisahkan, membangkitkan rasa tidak puas di kalangan khalayak, dan mendorong adanya pemberontakan. Contohnya dapat dilihat dari isu SARA. Nah, unsur suku, agama, dan ras atau SARA merupakan sektor yang sangat mudah sekali dipengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya dengan menyebarkan isu-isu yang sangat meyakinkan pada unsur tersebut, banyak sekali yang terpengaruhi. Nah, di sekeliling kita sebenarnya dapat kita temui, hanya saja kita tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan contoh agitasi politik. Adanya ilustrasi sederhana adalah seorang dari pendukung calon A menyebarkan isu yang tidak benar terhadap calon B. Isu tersebut intinya menyatakan bahwa calon B akan membeda-bedakan pelayanan publik terhadap contoh kebijakan publik di masyarakat apabila orang tersebut beragama D, dan sebagainya. Nah, ilustrasi tersebut, isu tentang agama memang sangat sensitif apabila dimasukkan dalam politik. Orang-orang terkadang langsung mempercayai tanpa mencari fakta lapangan terlebih dahulu. Media sosial juga menjadi salah satu media untuk melakukan penyebaran isu yang tidak benar tersebut. Akibatnya, banyak orang menjadi percaya akan isu dari pendukung calon A, kemudian menjelekkan calon B. Nah, dari kasus ini tentunya hal ini termasuk dalam contoh ancaman politik. Soal nomor 7. Mengapa dalam berpolitik diperlukan kegiatan melobi? Apa bentuk kegiatan melobi itu? Nah, baik, saya akan menjawabnya. Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobi. Dengan demikian, diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan. Lobi juga dilihat sebagai sebuah atau bentuk tekanan oleh sekelompok orang yang mempraktekkan seni mendapatkan teman yang berguna dan mempengaruhi orang lain. Bentuk kegiatannya dapat dilihat dari yang pertama, melakukan pertemuan-pertemuan guna menggalang koalisi dengan organisasi-organisasi lain, di mana koalisi ini membawa berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan dalam menginterpretasikan langkah menghadap wakil-wakil legislatif. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Yang ketiga, melakukan kontak dengan individu-individu yang berpengaruh dan wakil-wakil dari badan-badan yang menyatu. Yang keempat, mempersiapkan pengamat dan pembicara ahli untuk mewakili posisi organisasi terhadap legislator. Yang kelima, memusatkan debat pada isi kunci, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung organisasi. Demikianlah jawaban saya terkait ujian akhir semester komunikasi politik. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.